diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang penyebab jatuhnya pesawat Lion JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang dan pesawat Ethiopian ET302 rute Addis Ababa Nairobi, hingga pihak Boeing yang dinilai menyembunyikan sistem baru di pesawat mereka yang membuat para pilot marah. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion rute Jakarta Pangkal Pinang yang mengangkut 189 orang jatuh di perairan Tanjung Karawang setelah tak lama lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Kejadian itu menjadi berita utama di seluruh dunia. Apalagi pesawat yang mengalami kecelakaan adalah pesawat Boeing tipe 737 MAX 8, sebuah pesawat baru keluaran dari perusahaan terkemuka. Sebelum kotak hitam ditemukan, semua hanya bisa berspekulasi tentang penyebab kejadian, dan banyak orang mulai dari wartawan, pilot, praktisi penerbangan membahas hal itu. Rata-rata dari mereka cenderung menyalahkan pilot dan maskapai penerbangan, serta regulasi penerbangan yang ada di wilayah itu. Mereka dinilai lalai hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan itu. Bahkan, banyak pula yang menghujat pihak maskapai yang dituding mengabaikan keselamatan penumpang demi menekan harga tiket, tapi tak ada yang menyalahkan pesawatnya. Hingga ketika kotak hitam ditemukan, paradigma itu berubah. Kotak hitam pesawat yang sebenarnya berwarna orange adalah alat yang digunakan untuk merekam semua kegiatan di pesawat, seperti percakapan dalam kokpit, hingga data-data penerbangan seperti arah angin, kecepatan angin, ketinggian, pesawat, dan lain sebagainya. Setelah dianalisis, ternyata penyebab jatuhnya pesawat itu karena pesawat mengirim sinyal jika pesawat mengalami stall atau hidung pesawat terlalu mendongak ke atas, sehingga ada sistem yang memerintahkan ekor pesawat untuk mendorong hidung pesawat ke bawah dengan tujuan menstabilkan pesawat kembali. Tak hanya itu, sistem lain juga ikut aktif, sehingga membuat pilot bingung karena pesawat mengalami banyak distraksi. Pilot sudah berusaha untuk menstabilkan pesawat, tapi hidung pesawat terus turun dan menukik ke bawah hingga terjadi kecelakaan. Para ahli penerbangan pun bertanya-tanya, sistem apakah yang membuat satu kesalahan sistem dapat mempengaruhi sistem yang lain? Selain itu, pihak-pihak yang melakukan investigasi menanyakan mengenai desain pesawat, mengingat 737 MAX 8 adalah pesawat baru. Beberapa hari kemudian, pihak produsen pesawat, yakni Boeing, mengatakan hal itu karena aktifnya sistem MCAS, atau Maneuvering Karakteristik Augmentasi System, yakni suatu perangkat lunak yang digunakan untuk memberi sinyal jika pesawat mengalami stall atau hidung pesawat terlalu mendongak ke atas. Jika hal itu terjadi, maka MCAS secara otomatis akan menstabilkan posisi pesawat dengan cara memberikan sinyal pada pilot, lalu bagian ekor akan mendorong hidung pesawat ke bawah agar kembali stabil. Mendengar hal itu, para ahli penerbangan pun kaget dan bertanya-tanya apa itu sistem MCAS. Hal itu karena MCAS adalah suatu sistem perangkat lunak yang baru, dan dalam buku manual juga tidak diterangkan secara detail mengenai sistem MCAS. Dalam kasus Lion, MCAS tiba-tiba aktif namun mengalami kesalahan sistem sehingga MCAS mengirimkan sinyal palsu yang menandakan seolah pesawat mengalami stall, padahal sebenarnya pesawat tidak mengalami stall. Selain itu, stiker di kemudi pilot juga terus bergetar sebagai tanda pesawat mengalami stall dan harus segera distabilkan. Tak hanya itu, MCAS juga mengaktifkan sistem lain sehingga membuat pilot bingung karena pesawat mengalami banyak distraksi. Menanggapi hal itu, pejabat Boeing mengatakan jika kecelakaan itu tidak akan terjadi karena pilotnya adalah orang Amerika. Hal itu langsung mendapat protes dari Gary Massetti, istri Kapten Pilot Bhavesh Suneja, kapten yang menerbangkan pesawat Lion. Gary Massetti mengatakan jika suaminya adalah lulusan pelatihan pilot dari Amerika. Selanjutnya, mengenai mengapa pihak Boeing tidak menjelaskan mengenai sistem MCAS, pihak Boeing beralasan mereka tidak ingin membanjiri para pilot dengan informasi yang membingungkan. Hal itu membuat para pilot marah karena Boeing dinilai telah mengabaikan informasi keselamatan, padahal biasanya Boeing sangat konsen dalam hal keselamatan. Kemudian, tanggapan itu diperkuat oleh Gary Massetti jika suaminya, yakni Kapten Suteja, hanya mendapat pelatihan atau informasi mengenai 737 MAX 8 hanya dari iPad. Dan di situ juga tidak dijelaskan mengenai adanya sistem MCAS. Untuk meredam kemarahan para pilot, pihak Boeing mendatangi Serikat Pilot Amerika untuk menjelaskan mengenai sistem MCAS. Namun pertemuan itu tidak sesuai harapan karena para pilot mengharapkan penjelasan secara detail serta data tentang MCAS, tapi pihak Boeing tak memberi presentasi apa-apa.
Mereka hanya meyakinkan para pilot jika MCAS aman dan mereka akan melakukan penyempurnaan sistem dalam waktu 6 minggu. Menanggapi hal tersebut, pihak Serikat Pilot meminta pihak Boeing untuk melarang sementara pesawat 737 MAX 8 untuk terbang demi keselamatan bersama. Tapi, Boeing mengatakan belum tentu MCAS yang menjadi penyebab satu-satunya kecelakaan pesawat Lion dan mereka tetap yakin jika pesawat mereka aman. Bottom line here is the 737 MAX is safe. Beberapa bulan setelah kecelakaan Lion, atau pada tanggal 10 Maret 2019, pesawat Ethiopian ET302 rute Addis Ababa Nairobi berpenumpang 157 orang mengalami kecelakaan setelah tidak lama lepas landas dari Bandara Addis Ababa. Kejadian itu sangat mirip dengan kecelakaan Lion, di mana keduanya sama-sama jatuh setelah tak lama lepas landas, padahal cuacanya sedang cerah dan keduanya juga menggunakan tipe 737 MAX 8. Kejadian itu tentu membuat Boeing kembali diserbu pertanyaan terkait keamanan pesawatnya. Tak hanya itu, orang-orang juga mulai takut naik pesawat tersebut, termasuk warga Amerika sendiri. Hal itu dapat dipahami karena dua kecelakaan besar terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan tipe pesawat yang sama. Sementara itu, lembaga yang mengawasi dan menentukan regulasi penerbangan, yaitu FAA, belum melakukan apa-apa. Mereka mengatakan jika pihaknya belum dapat bertindak dan masih menunggu data yang lengkap. Di sisi lain, pihak pemerintah Tiongkok melarang pesawat 737 MAX 8 untuk terbang di negaranya. Tindakan tersebut membuat negara-negara lain di dunia ikut melakukan pelarangan terbang di berbagai negara. Hal tersebut membuat pihak pemerintah Amerika akhirnya buka suara. Sekretaris Departemen Transportasi Amerika mengatakan jika pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan apabila itu berhubungan dengan keselamatan. Selanjutnya, black box pesawat ET302 ditemukan dan dibawa ke Prancis untuk dianalisis. Berdasarkan investigasi juga menemukan dongkrak ulir yang sangat menukik di lokasi kecelakaan pesawat ET302. Temuan tersebut mirip dengan kejadian yang menimpa pesawat Lion, sehingga disinyalir itu adalah disebabkan oleh MCAS. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Amerika memutuskan untuk melarang pesawat 737 MAX untuk terbang. Namun, masalah kembali muncul, para pilot tidak mau menerbangkan pesawat 737 MAX ke hanggar. Menurut Kapten Don Carey, jika sampai pilot tidak mau menerbangkan pesawat padahal itu Boeing, maka tandanya sudah terjadi masalah serius. Selain itu, para keluarga korban kecelakaan berbondong-bondong ke Washington untuk meminta Kongres mendesak pihak Boeing untuk bertanggung jawab. Di sini, Kongres memiliki tugas untuk memantau jalannya sidang agar persidangan dapat berjalan dengan adil, serta merevisi undang-undang agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dalam persidangan, pihak Boeing mengakui jika MCAS tiba-tiba aktif, namun lagi-lagi pihak Boeing berkilah jika pilot pesawat ET302 tidak melakukan prosedur yang benar sesuai yang diperintahkan oleh Boeing. Tapi, keterangan Boeing terbantahkan dalam fakta persidangan, di mana dari hasil analisis kotak hitam, pilot tahu jika MCAS aktif selama 10 detik. Lalu, pilot ET302 mematikan sistem MCAS, namun demikian pesawat tetap menukik ke bawah hingga terjadi kecelakaan. Padahal, pilot ET302 sudah menjalankan sesuai arahan dari Boeing, dan pilot tersebut juga telah mendapat arahan dari pihak Boeing soal MCAS. Hal tersebut berbeda dengan kejadian yang menimpa pesawat Lion, di mana pilot tidak tahu adanya sistem MCAS, sehingga para pilot Lion kebingungan dalam mengatasi masalah itu. Boeing instructed them to do. Kicks in. It runs for 10 seconds. Runs for 10, off for 5. Stick shaker, airspeed disagree, altitude disagree. He did what Boeing said. He turned off the MCAS system. You got it right. And because of the force on the tail itself, to be able to recover. Fakta itu membuat kejayaan Boeing sebagai perusahaan produsen pesawat terbaik tercoreng. Boeing memiliki reputasi yang sangat bagus dengan mutu dan kualitas yang sangat tinggi serta selalu mengutamakan keselamatan. Boeing mulai membangun pesawat komersil pada tahun 1957 dengan tipe pertamanya Boeing 707 dan beberapa tahun kemudian Boeing kembali mengeluarkan produk baru dengan seri 727. Setelah itu, pada tahun 1967, Boeing kembali merilis tipe baru yang menjadi produk terpopuler di dunia dengan seri 737. Produk ini merupakan produk paling laris yang berhasil dijual oleh Boeing. Namun, Boeing masih belum puas.
perusahaan itu kembali membuat produk baru yang revolusioner dengan seri 747, di mana pesawat itu dapat memuat 490 penumpang dan banyak orang yang menganggap jika pesawat itu adalah pesawat impian. Selain mahir dalam berinovasi, Boeing merupakan perusahaan yang sangat fokus dalam hal kualitas dalam membangun produknya. Perusahaan itu memiliki budaya memberikan kebebasan dalam berpendapat untuk karyawannya dalam hal keamanan produk. Setiap produk yang dibuat selalu diawasi oleh puluhan supervisor dan bekerja yang sangat detail. Sekecil apapun hal yang tidak pas pasti menjadi perhatian. Namun demikian, budaya itu luntur ketika Boeing merger pada tahun 1996 dengan McDonnell Douglas dan pergantian CEO baru. Ketika CEO Boeing dipegang oleh Harry Stonesifer, mengubah fokus Boeing yang tadinya berorientasi pada kualitas produk dan keselamatan, kini berorientasi pada uang dan nilai kapitalisasi saham. Harry menganggap yang terpenting adalah perusahaan mendapatkan untung dan memiliki nilai kapitalisasi saham yang tinggi di Wall Street. Hal tersebut berbuntut pada pengurangan karyawan di Boeing serta supervisor juga dikurangi. Yang tadinya berjumlah puluhan per pesawat menjadi hanya beberapa orang saja. Tindakan tersebut membuat mutu Boeing menjadi menurun. The idea was that they wanted everybody to be aware of the stock price. Executives bringing their business plan into the Boeing company. All the airplanes had to be manufactured more cheaply. We saw the company changing before our eyes. Selanjutnya, produsen pesawat lain yang menjadi saingan utama Boeing yakni Airbus mengeluarkan produk baru dengan seri A320neo yang mengusung mesin yang irit bahan bakar serta harga yang terjangkau. Produk baru itu langsung laris di pasar dan penjualannya melampaui Boeing yang selama ini menjadi raja produsen pesawat komersial. Aviation history has ever sold so quickly and so well. Keluarnya produk baru itu membuat Boeing semakin merasa tersaingi, tapi untuk menyaingi produk A320neo bukanlah hal yang mudah. Karena untuk membangun pesawat yang baru memerlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, Boeing mencoba berinovasi dengan produk terlaris mereka yakni seri 737. Boeing mencoba meremake kembali pesawat Boeing 737 dengan mesin baru yang lebih irit bahan bakar serta bodi yang sedikit lebih panjang dari seri sebelumnya dan diberi nama Boeing 737 MAX 8 yang rilis pada tahun 2013. Hal itu dilakukan agar lebih menguntungkan perusahaan karena bukan membuat model baru, tapi hanya memodifikasi model lama menjadi lebih segar. Tapi, agar lebih irit bahan bakar, volume mesin menjadi lebih besar, maka kemungkinan pesawat akan mengalami stall atau menunggak ke atas semakin besar. Untuk menanggulangi hal itu, pihak Boeing menambahkan perangkat lunak bernama MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System yang bekerja secara otomatis menurunkan hidung pesawat jika pesawat mengalami stall. Namun pihak Boeing tidak menyampaikan perangkat baru itu pada pihak maskapai. Pihak Boeing bertujuan agar bisa menekan harga pesawat dan pihak maskapai tak perlu lagi mengadakan pelatihan para pilot. Karena harga pesawat termasuk biaya pelatihan, sehingga jika ada pelatihan lagi membuat harga pesawat semakin mahal. So had the ability to make larger movements of the horizontal stabilizer. Was controlled by just one angle of attack sensor. The angle of attack sensors protruded out of either side of the fuselage. Believe it or not, we hit balloons, we hit birds. It was sent wrongly. Strategi yang dilakukan oleh Boeing ternyata berhasil untuk menjual pesawat dengan harga terjangkau, serta berhasil mendapat pesanan ratusan pesawat di seluruh dunia. Namun hal itu berubah seketika terjadi dua kecelakaan tersebut, banyak maskapai yang membatalkan pesanan mereka dan harga saham Boeing merosot tajam di Wall Street. Selanjutnya di persidangan, pihak perwakilan Kongres yakni Peter DeFazio mengatakan jika Boeing tidak kooperatif ketika dimintai data. Selain itu, keluarga korban juga mengatakan seolah Boeing lepas tangan kepada mereka setelah terjadinya kecelakaan. Tapi, akhirnya setelah dibantu oleh pengacara Kongres, pihak Boeing mau menyerahkan data-data mereka terkait seri Boeing 737 MAX 8 termasuk MCAS. Setelah itu, fakta demi fakta terungkap, antara lain ternyata pihak maskapai Lion setahun sebelumnya sudah menghubungi pihak Boeing untuk meminta pelatihan pilot atau simulasi pesawat Boeing 737 MAX 8. Tapi, pihak Boeing menyatakan jika tidak ada alasan untuk mengadakan simulasi karena serinya masih sama. Boeing 737 MAX 8 adalah modifikasi dari Boeing 737. Padahal di Boeing 737 MAX 8 ada perangkat baru yang bernama MCAS. Pada persidangan, keluarga para korban juga setia datang untuk mencari keadilan bagi keluarga mereka serta selalu membawa foto korban kecelakaan Boeing 737 MAX 8.
Setelah berbagai fakta terungkap, akhirnya pimpinan Boeing bersedia menemui keluarga para korban untuk memberikan keterangan. Kemudian, beberapa bulan setelah itu, CEO Boeing yang menjabat saat itu, yakni Dennis Muilenburg, diminta mundur dari jabatannya. Oleh Boeing, dia diberi hak pensiun dan saham senilai 62 juta dolar. FAA melarang Boeing 737 MAX 8 untuk terbang selama hampir 2 tahun dan diminta memperbaiki sistem yang ada di Boeing 737 MAX 8. Selain itu, dalam persidangan, pihak Boeing juga didakwa telah melakukan konspirasi sehingga dijatuhi hukuman denda sebesar 2,5 miliar dolar. Selanjutnya, pada 27 November 2020, FAA menyatakan jika Boeing 737 MAX 8 aman dan diperbolehkan mengudara kembali. Seperti itulah kisah tentang penyebab jatuhnya pesawat Lion JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang dan pesawat Ethiopian ET302 rute Addis Ababa Nairobi, hingga pihak Boeing yang dinilai menyembunyikan sistem baru di pesawat mereka yang membuat para pilot marah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.